Selamat pagi, saya atas nama Maria Cecilia Mengesola akan menjelaskan tentang metode High Performance Liquid Chromatography. Pengertiannya, kromatografi cair kinerja tinggi atau High Performance Liquid Chromatography merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan teknik tekanan tinggi. Prinsip dasar KCKT yaitu berdasarkan perbedaan afinitas zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya adalah fase diam. Berikutnya adalah jenis-jenis kromatografi cair kinerja tinggi. Berdasarkan cara pemisahan, kromatografi cair kinerja tinggi terdiri dari dua jenis, yaitu HPLC normal dan HPLC terbalik. Yang kedua berdasarkan sifat fase diam atau mekanisme adsorpsi terdiri dari kromatografi adsorpsi, kromatografi terikat, kromatografi penukar ion, kromatografi pasangan elektron, kromatografi eksklusi, dan kromatografi afinitas. Berikut adalah skema alat dari kromatografi cair kinerja tinggi. Fungsi instrumen HPLC. Yang pertama, tandon sebagai tempat yang digunakan untuk solvent dalam analisis HPLC. 2. Pompa. Pompa digunakan untuk mengalirkan pelarut sebagai fase gerak dengan kecepatan tekanan tinggi. 3. Injektor. Berfungsi untuk mengidentifikasi sampel. 4. Kolom. Sebagai tempat pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya. 5. Detektor sebagai pembaca kadar dalam HPLC. 6. Detektif universal atau detektor spesifik. 7. Record untuk menampilkan kromatogram. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan HPLC. Yang pertama, keuntungan, yaitu yang pertama, mampu memisahkan molekul dan campuran dengan daya pecah tinggi. Kedua, dapat digunakan berbagai macam detektor dengan kecepatan tinggi. 3. Kolom dapat digunakan kembali. 4. Waktu analisis sampel cukup singkat. Kekurangan, yang pertama, harga alat mahal. 2. Sering ada larutan tertinggal pada injektor. 3. Ukuran kolom yang kecil memungkinkan tersumbat kotoran. Prinsip kerja. HPLC merupakan jenis dari kromatografi dan bekerja dengan prinsip yang sama. Prinsip utama dari kromatografi kolom adalah adanya adsorpsi, penempelan permukaan dari solut atau cairan sampel ke dalam larutan melalui fase diam yang menyebabkan adanya pemisahan solut dengan larutan. Tingkat adsorpsi tergantung pada afinitas dari fase diam dan fase gerak. Fase diam terdiri dari adsorben seperti silika. 2. Prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. 3. Interaksi analit pada fase diam dan fase gerak menyebabkan pemisahan. Pemisahan ini didorong oleh kekuatan interaksi dan kepolaran. Bila analit lebih polar, dia akan menempel ke fase yang lebih polar. Bila fase diam lebih polar, maka analit akan banyak menempel di fase diam. Akhirnya akan menciptakan pemisahan fase. Deteksi menggunakan detektor UV vis akan mengenali pemisahan analit ini.
Setelah melewati kolom HPLC, sinyal akan dikonversi dan direkam oleh komputer dan ditujukan menjadi kromatogram. Jurnal yang diambil adalah identifikasi asam dehidroasetat dalam produk kosmetika dengan menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Kosmetik berasal dari kata Yunani kosmetikos yang mempunyai makna keterampilan menghias atau mengatur. Kosmetika sejak berabad-abad yang lalu sudah dikenal manusia, dan baru pada abad ke-19 mendapat perhatian khusus, yaitu selain untuk kecantikan juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industri barunya dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20 dan kosmetik menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. Kosmetik menjadi kebutuhan manusia, khususnya kaum perempuan yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata lagi. Semakin terasa bahwa kebutuhan terdapat kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan, serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen. Hal tersebut menuntut industri kosmetik untuk terus mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup kemasan dari kosmetik itu sendiri, namun juga cara menggunakannya. Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakai yang telah tercantum di balik kemasan. Misalnya harus sesuai jenis kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur, dan jumlah pemakaiannya, sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 445 Tahun 1998, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Menurut Depkes RI, Undang-Undang tentang Kosmetika dan Alat Kesehatan 1976. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Rostamailis 2005. Tujuan penggunaan kosmetik adalah untuk memelihara dan merawat kecantikan kulit secara teratur. Hey. Hasil dan pembahasan. Di dalam pengujian ini, sampel dilakukan preparasi sampel dan dilakukan sonikasi sebelum dilakukan HPLC. Sonikasi bertujuan agar tercampurnya dengan sempurna suatu larutan sehingga memiliki kandungan zat yang homogen, baik kadar zat maupun warna dalam bentuk fisik, dan memecah senyawa atau sel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada uji baku asam dehidroasetat, dapat dilihat kromatogram baku diperoleh peak pada retention time 11,583 menit. Sedangkan uji sampel pembersih wajah kromatogram sampel dapat dilihat tidak adanya peak pada kromatogram. Pada waktu retensi 2,5 sampai dengan 3 merupakan waktu retensi analit yang tidak tertahan pada fase diam atau sering disebut sebagai waktu retensi pelarut pengelusi, dinyatakan sebagai TOW atau TM. Berdasarkan analisis data dari asam dehidroasetat terhadap kosmetik pembersih wajah di BPOM, didapat disimpulkan bahwa sampel kosmetik pembersih wajah tidak mengandung asam dehidroasetat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.